Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurlaila dengan NPM 101230025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat riset pemasaran dari awal hingga akhir, mulai dari bab menemukan masalah, penelitiannya, menyusun bab 1 sampai bab 5, hingga refleksi kesalahan yang sering terjadi dalam riset pemasaran. Penjelasan ini saya sampaikan secara runtun sesuai dengan tahapan penelitian. Nah, yaitu yang pertama ada cara menemukan masalah. Langkah pertama dalam riset pemasaran yaitu adalah menemukan masalah penelitiannya. Untuk masalah tersebut bisa terjadi dalam fenomena pasar seperti penurunan penjualan, perubahan perilaku konsumen, ataupun persaingan yang semakin ketat. Nah, perlu dipahami juga bahwa gejala dan masalah penelitian itu berbeda ya. Gejala hanya menunjukkan adanya ketidakwajaran, sedangkan masalah menjelaskan penyebab yang ingin dianalisis secara ilmiah. Contoh masalahnya yang layak itu mengapa minat beli konsumen menurun meskipun promosi sudah ditingkatkan. Nah, untuk yang kedua ada cara menyusun latar belakang penelitian. Nah, setelah menemukan masalah, langkah berikutnya adalah menyusun latar belakang penelitiannya. Latar belakang harus menghubungkan konteks bisnis dengan masalah penelitiannya. Penelitian dilakukan bukan hanya karena rasa ingin tahu, tetapi juga karena alasan ilmiah dan alasan praktis. Nah, untuk alasan ilmiahnya berkaitan dengan pengembangan ilmu pemasaran, sedangkan alasan praktis berkaitan dengan solusi bagi perusahaan. Data awal seperti data penjualan, tren pasar, atau hasil observasi sangat penting untuk memperkuat urgensi penelitian. Selanjutnya yaitu cara menyusun bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 atau pendahuluan berfungsi untuk fondasi penelitian. Di dalam bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Untuk tujuan penelitian menjawab rumusan masalah tersebut, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi penelitian bagi akademisi dan praktisi. Nah, selanjutnya yaitu cara menyusun bab 2 atau tinjauan pustaka. Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang mendukung teori penelitian. Dari teori pemasaran yang diteliti harus dengan relevan dari variabel penelitian. Perlu dibedakan antara konsep dan teori. Untuk konsep, jadi untuk konsep adalah definisi dasar, sedangkan teori menjelaskan hubungan antara hubungan antar konsep. Dari teori-teori tersebut, penelitian menyusun kerangka pemikiran atau model penelitian sebagai atur logis penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada masuk ke cara menyusun bab 3. Bab 3 atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian
menjelaskan. Jadi peneliti menentukan kedekatan antara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi selain itu juga menjelaskan desain penelitian, metode pengumpulan data, serta alasan metodologi penelitian dari setiap keputusan yang diambil agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu ada cara menentukan populasi sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nah, teknik sampling dipilih berdasarkan karakteristik populasi dan kebutuhan penelitian. Untuk penentuan jumlah sampel harus memiliki alasan yang jelas. Nah, agar penelitian dapat mewakili populasi. Ya, selanjutnya yaitu cara menentukan teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian. Data kuantitatif biasanya dianalisis menggunakan statistik, sedangkan data kualitatif yaitu dianalisis secara deskriptif atau tematik. Nah, untuk pemilihan dari teknik analisis, apakah akan menghasilkan kesimpulan yang sangat akurat? Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menyusun bab 4 dan bab 5. Nah, untuk bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan bab 5 berisi kesimpulan dan juga saran. Nah, hasil penelitian juga akan untuk hasil penelitian menyajikan data, sedangkan pembahasan mengaitkan data tersebut dengan teorinya. Nah, untuk kesimpulannya ditarik berdasarkan penelitian dan saran disusun secara logis dan berbasis data. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka membuat sumber-sumber ilmiah yang digunakan, baik buku, jurnal, maupun sumber-sumber akademik lainnya. Sumber primer sangat dianjurkan dari penulis, dan penulisannya juga harus sesuai konsisten, sesuai anjurannya. Dan yang terakhir ada refleksi dan kesalahan umum. Beberapa kesalahan umum dalam riset pemasaran antara lain tidak membedakan gejala dan masalah, memilih metode yang tidak sesuai, serta kurangnya data pendukung. Jadi dari penelitian ini saya belajar bahwa ketelitian metodologis penelitian sangat penting banget. Jika penelitian diulang, maka perlu perbaikan pada pengumpulan data dan pendalaman analisis. Mungkin cukup sekian.